Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, kita kali ini akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Mata pelajaran IPA. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita lanjut ke pembahasan materi ya. Baik anak-anak, bagian tumbuhan yang pertama akan kita bahas yaitu akar ya. Sini akar berfungsi menyerap air dan zat hara. Kemudian memperkokoh tumbuhan, kemudian sebagai alat pernapasan dan tempat cadangan makanan. Lah, kenapa tumbuhan menyerap air ya? Lah karena demi kelangsungan hidup tumbuhan tersebut ya, karena air itu juga merupakan faktor penting yang dibutuhkan tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, maka dari itu karena air itu penting, akar inilah yang berfungsi menyerap air dari dalam tanah ya. Kemudian juga selain menyerap air juga menyerap zat hara. Nah, zat hara itu adalah berbagai macam zat-zat mineral yang terdapat di dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah anak-anak, jadi zat hara ini juga merupakan sari-sari makanan dalam bentuk cair ya. Jadi sehingga zat hara ini bisa diserap oleh akar ya. Kemudian memperkokoh tumbuhan. Ya, contohnya ketika ada angin ya, hujan lebat gitu ya, atau gempa bumi, pohon itu tetap berdiri tegak ya. Kenapa? Ya karena fungsi akar ini ya. Fungsi akar ini yaitu memperkokoh tumbuhan sehingga dia tidak tumbang atau rubuh pada saat terjadi angin ya, hujan yang sertai angin yang lebat dan gempa bumi. Kemudian sebagai alat pernapasan dan tempat cadangan makanan. Jadi ketika makanan utama sudah habis, lah cadangan-cadangan makanan inilah termasuk di dalamnya termasuk terdapat di dalam akar. Kemudian bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang berfungsi sebagai alat pengangkut air dan zat makanan. Kemudian menopang tumbuh-tumbuhan dan tempat cadangan makanan. Nah, anak-anak, jadi ya setelah akar ini tadi menyerap air dan zat makanan atau zat hara ya, lah di batang inilah terjadi atau terdapat jaringan yang mengangkut zat-zat tersebut, dan air ini diangkat seret dari akar ke atas terus sampai atas, nanti disalurkan ke daun-daun yang ada di pohon ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ini juga sama dari akar ya, menyerap air dan zat hara atau zat makanan, terus melewati batang diangkut nanti sampai atas, diserahkan atau disalurkan ke daun-daun. Jadi di batang inilah terdapat jaringan pengangkut ya, mengangkut air dan zat makanan. Kemudian menopang tumbuh-tumbuhan ya. Ini kalau kalian lihat anak-anak ya. Nah, ini menopang nih. Kalau kita seperti badan kita lah ya, yang menopang ini loh, tumbuh-tumbuhan ini loh ya, ditopang oleh batang ini. Jadi walaupun satu ya, dia sangat kuat ini juga karena terdapat akar di bawahnya gitu ya, sehingga tumbuhan ini terlihat berdiri tegak dan kokoh ya. Nah, dan tempat cadangan makanannya juga sama ya. Nah, jadi nanti juga ada cadangan makanan pada batang sama seperti di akar. Nah anak-anak, kemudian bagian tumbuhan selanjutnya yaitu daun ya. Daun ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, penguapan dan alat pernapasan ya. Jadi walaupun kita lihat ya, banyak bentuk-bentuk daun ya yang ada di bumi ini ya, itu bermacam-macam anak-anak bentuk-bentuk daunnya ya. Nah, tapi tetap ya,
itu fungsi sebagai tempat fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Jadi fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanan ya. Jadi tadi air dan zat hara yang diserap oleh akar kemudian diangkut melalui batang, disalurkan ke daun-daun. Nanti dengan bantuan cahaya matahari, tumbuhan tersebut memproses makanan sehingga menjadi sebuah energi ya. Jadi kita manusia butuh makan, tumbuhan juga butuh makan untuk menghasilkan energi ya, supaya tumbuhan ini bisa hidup. Dan Bapak ulangi ya, pada proses fotosintesis tumbuhan itu membutuhkan bantuan cahaya matahari. Kemudian juga sebagai penguapan ya fungsinya. Jadi ketika daun ini terkena matahari ya, nanti terjadilah penguapan ya, cairan yang ada di tumbuhan tersebut ya. Kalau kita manusia gampangnya kita kena matahari kita keringetan gitu ya, seperti itu ya. Makanya pada yang sebelumnya sudah kita bahas ya, bermacam-macam ya tumbuhan tuh ketika dia terkena matahari, ada yang menggugurkan daunnya gitu kan, ada yang daunnya berbentuk seperti duri seperti itu ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi tumbuhan intinya juga membutuhkan penguapan. Dan pada daun juga terdapat alat pernapasan, yaitu yang bernama stomata ya. Jadi stomata itu adalah alat pernapasan pada tumbuhan. Kalau di manusia kan ini perantaranya ada hidung gitu ya. Oke anak-anak, bagian tumbuhan selanjutnya yaitu bunga ya. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jadi walaupun dia bentuknya berbagai macam ya, ada yang pink ya, kemudian putih, kuning ya, juga pink, merah, tetap bunga itu berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, pada bunga itu ada alat perkembangbiakan jantan, ada alat perkembangbiakan betina ya. Tapi terkadang pada beberapa pohon itu ada yang alat perkembangbiakan jantan dan betina itu terpisah ya. Seperti kalau kita tahu seperti pohon kurma itu kan terpisah ya, bunga jantan dan bunga betina, sehingga dia pada proses penyerbukannya harus dibantu oleh manusia gitu kalau yang kita pelajari. Kemudian bagian tumbuhan selanjutnya yaitu buah ya. Buah berfungsi untuk melindungi biji dan sebagai tempat cadangan makanan. Nah ini ya, ini jambu merah. Nah ini buahnya ya, ini buahnya. Kemudian yang kecil-kecil ini ya, warna kuning ini adalah bijinya ya, melindungi biji ya. Nah ini fungsinya melindungi biji. Nah kalau pepaya ini ya, ini bijinya dilindungi oleh buah ya. Nah ini alpukat, ini bijinya dilindungi oleh buah ya. Ini semangka, ini bijinya dilindungi oleh buah. Ini sirsak, ini bijinya dilindungi oleh buah. Dan banyak macamnya ya, buah-buah yang lain. Dan sebagai tempat cadangan makanan, ini juga sama ya, sebagai tempat cadangan makanan buah ini ya. Jadi selain di akar ada, di batang ada, di buah pun juga ada sebagai tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Kemudian selanjutnya biji ya. Biji berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru ya. Bakal tumbuhan baru maksudnya kalau ini biji sirsak ya, setelah kalian makan buahnya kemudian bijinya kalian lempar ke tanah atau kalian tanam di tanah ya, atau di media nanti dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru dari kecil, kemudian nanti dia bertumbuh hingga lama-lama dalam jangka waktu mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun dia akan besar. Begitupun juga dengan biji semangka juga sama ya, biji alpukat juga sama, kemudian biji jambu merah dan biji pepaya juga sama ya. Ini jadi ketika kalian lempar ke tanah nanti dia akan tumbuh menjadi pohon baru ya. Nah, ini juga bisa melalui hidroponik. Bapak pernah nyoba ya nanam alpukat dengan media air, itu bisa tumbuh ya. Nah, tapi nanti tetap harus diramut dan diberikan nutrisi. Selain itu juga biji berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nah ini juga sama berarti ya, akar, batang, buah dan biji ini juga memiliki fungsi yaitu sebagai cadangan makanan. Baik anak-anak, sekian video dari Bapak, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah. Selalu jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan beribadah yang tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.